Kita kembali bersama-sama untuk berlatih, bermeditasi, dan kali ini kita akan bermeditasi di ruang marah. Ini adalah sebuah latihan, teman-teman. Sebelumnya saya juga berterima kasih sama Ko Abe yang selalu memberikan kesempatan saya juga untuk bertumbuh. Prasetya M. Brata, seorang trainer, public speaker, dan ahli neurosemantik mengatakan bahwa marah adalah suatu emosi. Emosi marah sebenarnya adalah signal atau penanda adanya perbedaan antara pengalaman dengan ekspektasi. Sebagai suatu signal atau penanda, emosi itu selalu benar bagi yang merasakannya. Dengan demikian, emosi hanyalah sebuah gejala, bukan problem, bukan masalah. Pesan yang dibawa emosi marah mengingatkan bahwa ada nilai-nilai atau aturan yang dilanggar, harapan yang tidak terwujud, belief system yang tidak selaras, atau identitas yang dilecehkan, dan lain sebagainya. Semua signal atau penanda tersebut baik adanya. Seperti halnya demam yang merupakan signal bahwa ada infeksi dalam tubuh, demikian juga marah. Marah yang reaktif dan marah yang berkesadaran akan membawa dampak yang berbeda. Marah yang reaktif bisa jadi terjadi karena kebiasaan di mana seseorang telah terprogram di bawah sadarnya karena pengalaman masa lalu yang berulang. Sehingga kemudian menjadi sebuah karakter. Marah karena reaktif mengakibatkan tubuh bereaksi keras. Misalnya menangis, berteriak, memukul, kehilangan kendali, dan lain-lain. Saat intensitas marah tinggi, tubuh bereaksi. Nah, ini menyebabkan pikiran atau kesadaran turun. Untuk itulah perlu dilakukan distraksi atau intervensi agar intensitas marah turun dan selanjutnya kesadaran naik dan akhirnya pikiran akan memegang kendali. Distraksi atau intervensi itu bisa dilakukan dengan sadar nafas, berpindah tempat, atau melakukan suatu gerakan. Tidak memberikan intensi atau fokus pada emosi dengan melakukan aktivitas tertentu. Berilah ruang dan waktu untuk emosi marah agar Anda bisa menyelesaikan problemnya dengan baik. Signal atau penanda yang dipendam, diabaikan, tidak diterima, atau tidak diberi ruang dan waktu justru akan menyesatkan arah mendapatkan jalan keluar yang baik. Dan akhirnya justru menyakiti tubuh. Parahnya bisa menjadi penyakit psikosomatis. Tujuan latihan ini adalah mengenali pesan marah agar Anda bisa memberikan reaksi yang tepat. Disclaimer bahwa untuk keterampilan mengelola marah ini perlu dilakukan berulang-ulang. Baik, segera kita akan mulai meditasi pagi ini. Kita berdoa. Kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Agung, Maha Suci, Malaikat Agung, para suci, penolong spiritual, para guru, dan jiwa luhurku. Dengan rendah hati kami mohon bimbingan
pertolongan, perlindungan pada meditasi pagi ini. Kiranya sinar, cinta dan kuasa ilahi-Mu menerangi akal budi kami. Mohon juga jaringan internet serta piranti yang melancarkan jalannya meditasi pagi ini berjalan dengan lancar. Kiranya meditasi ini membawa kami yang masih menyimpan dan memendam kemarahan jauh di dalam pikiran bawah sadar kami, membuat kami mampu menerima, memahami pesan yang ingin disampaikan oleh emosi marah dengan baik, dengan penuh rasa syukur dan keyakinan. Mari persiapkan ruang dan waktu. Anda bisa memilih posisi yang nyaman. Sadari nafas apa adanya, tanpa paksaan, tanpa perlu dikendalikan. Rasakan sensasi menghirup dan menghembuskan nafas. Rileks, santai. Anda boleh memejamkan atau sambil membuka mata. Silakan mulai hadirkan peristiwa yang membuat Anda marah. Bisa jadi peristiwa itu baru saja terjadi. Atau mungkin peristiwa lama yang masih membekas dan terasa amarahnya hingga saat ini. Ingat kembali detil peristiwanya. Perlahan sadari perasaan Anda saat ini. Jika masih terasa reaksi tubuh seperti tegang, gemetar, leher kaku, dada berdegup, atau tangan kesemutan, sadari dan amati saja. Tak apa marah. Dengan marah, Anda menjadi utuh. Rasakan emosi Anda apa adanya, tanpa menghakimi atau mengecilkan rasa marah itu, atau menekan, meniadakan, atau merubah. Atau justru Anda dikendalikan olehnya. Amati saja. Setelah mengamati, silakan mengatur reaksi Anda terhadap emosi marah. Naikkan terlebih dahulu intensi kemarahan Anda sampai mendapatkan sensasi marah sama seperti saat peristiwa itu terjadi.
Di stage ini, mungkin tubuh Anda kembali bergetar, atau tangan Anda mengepal, atau dada Anda berdegup. Rasakan saja sensasinya. Setelah Anda dapat merasakan kembali kemarahan tersebut, bayangkan Anda menurunkan intensi kemarahan Anda dengan berbagai cara. Antara lain dengan tarik nafas atau mengalihkan pandangan ke atas, mengubah postur atau gesture, berpindah tempat, atau Anda bisa melakukan dengan cara Anda sendiri. Di dalam Islam dikatakan, jika engkau marah dalam keadaan berdiri, duduklah. Jika dalam keadaan duduk, Anda masih marah, berbaringlah. Dan jika sudah berbaring, Anda masih marah juga, berwudu dan berdoalah. Ini merupakan cara intervensi terhadap fisik, mendistraksi, atau mengalihkan konsentrasi yang berfokus pada marah. Karena ketika Anda bereaksi dengan cepat, membuat keputusan pada stage ini, Anda berpotensi melakukan hal-hal yang merugikan baik diri sendiri maupun orang lain. Selanjutnya, setelah menurunkan intensi marah, lakukan helicopter view. Imajinasikan Anda berada di atas, di tempat yang tinggi. Anda melihat kemarahan Anda. Amati dan dapatkan pesan dari signal yang dikirimkan oleh emosi marah. Tanyakan kepada marah, apa yang ingin ia sampaikan? Bisa jadi ia ingin memberitahu bahwa ada seseorang yang melanggar nilai-nilai yang Anda yakini. Atau mungkin Anda memiliki harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Dan masih banyak lagi pesan-pesan lainnya. Tanyakan kepada marah.
Emosi marah yang memberikan pesan kepada Anda hanya ingin Anda kembali bahagia. Anda hanya perlu memberi jeda, ruang, dan waktu untuk memahami pesannya. Tidak perlu ditekan, karena fitrahnya sebagai penanda, ia hanya perlu diterima sebelum akhirnya Anda memilih reaksi yang tepat. Kini setelah Anda mendapatkan pesan dari kemarahan tersebut, berikan ruang dan waktu pada marah. Katakan pada diri Anda, aku mengizinkan diriku untuk marah. Kemudian tanyakan pada diri Anda sendiri, apa yang ingin Anda lakukan? Apakah Anda ingin membalas pada orang yang membuat Anda marah? Jika ya, tanyakan kembali bagaimana caranya. Apakah hal itu akan menguntungkan Anda atau sebaliknya? Cek dulu realitas, fakta, atau asumsi-asumsi Anda. Ujilah kembali. Jika emosi marah ingin mengingatkan atau menegur orang yang telah membuat Anda tersakiti, tanyakan bagaimana caranya, apa untung ruginya. Benarkah itu bermanfaat? Silakan lakukan dialog kurang lebih selama 30 detik terhadap emosi marah Anda sampai tercapai kesepakatan terbaik. Dan selanjutnya tentukan apa reaksi yang akan Anda lakukan. Anda tak perlu tergesa-gesa untuk bereaksi. Selain memberinya ruang, berikan juga dia waktu. Bisa jadi Anda membutuhkan waktu 1 hari, 2 hari, bahkan mungkin 1 minggu atau lebih.
Izinkan saja. Anda hanya perlu mengingatkannya untuk menyelesaikan permasalahan itu segera, agar tidak berlarut-larut karena hanya akan merugikan diri Anda sendiri. Hal mendasar mengelola marah adalah kemampuan mengelola ranah kendali. Anda sebaiknya memiliki kedaulatan diri. Tahu hal yang bisa dikendalikan dan yang tidak bisa dikendalikan, karena hal itu di luar kendali Anda. Dengan demikian, Anda bertanggung jawab pada apa yang bisa Anda kendalikan. Jika ini dilakukan, maka apapun yang Anda pikirkan, ucapkan, dan tindakan benar-benar dilandasi kesadaran dan tanggung jawab. Misalnya seseorang yang menghina Anda, lalu Anda akan menegur dia karena dia sudah melakukannya berulang-ulang. Anda berhak memberitahu orang tersebut bahwa Anda tidak suka dengan cara dia. Tetapi lakukan semua itu dengan kesadaran dan tanggung jawab. Anda paham akan segala konsekuensinya. Dengan demikian, Anda menjadi pelaku dari reaksi marah, bukan korban dari kemarahan Anda. Sekali lagi, jika Anda marah dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab, paham akan segala konsekuensinya, Anda menjadi pelaku dari reaksi marah, bukan korban dari kemarahan Anda. Hirup nafas dalam melalui hidung. Hembuskan lewat mulut. Lakukan sebanyak 3 kali. Hirup nafas. Hembuskan. Sekali lagi. Hirup nafas. Hembuskan. Bisa jadi latihan ini gagal. Tak apa. Izinkan juga diri Anda mengalami kegagalan. Terima dan akui bahwa kegagalan dalam mengelola kemarahan Anda adalah suatu proses yang perlu dilatih terus-menerus. Evaluasi kembali reaksi yang mungkin terlewatkan atau membutuhkan perbaikan. Jika Anda belum mendapatkan jalan keluar, pancarkan sinar cinta ilahi pada diri Anda sendiri.
sinar kebijaksanaan, dan juga kepada orang yang telah membuat Anda marah. Ucapkan terima kasih pada diri Anda yang mau berlatih untuk semakin baik. Ucapkan terima kasih juga kepada marah yang telah melakukan tugasnya dengan baik, memberikan signal kepada Anda untuk memperbaiki yang kurang dan kurang selaras, untuk memulihkan diri Anda agar Anda kembali bahagia. Sekarang, bayangkan kaki Anda masuk ke bumi. Anda sedang menggrounding untuk menyelaraskan diri Anda. Selanjutnya, silakan memberkati orang-orang yang telah membuat Anda marah. Ucapkan terima kasih kepadanya karena telah memberi pelajaran kepada Anda. Kita telah selesai berlatih meditasi ruang marah. Hirup nafas dalam dan hembuskan. Sebelum kita mengakhiri meditasi pagi ini, silakan melihat kembali proses latihan Anda. Simpan ingatan Anda dan lakukan kembali saat signal emosi marah kembali memberikan pesannya kepada Anda. Hirup nafas dalam dan hembuskan perlahan. Rileks, santai. Dan pada hitungan ketiga, kita kembali kepada kekinian. 1, 2, 3. Atma Namaste.